para penikmat cerita-cerita horor, balik lagi nih sama aku Rika dalam cerita dari bangku kosong. Pernah nggak kalian terpikir, bagaimana jika tiba-tiba mendapatkan uang dalam jumlah besar dari sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya? Uang itu digunakan buat bersenang-senang, tetapi ternyata ada yang harus dibayar. Bukan sekadar mengganti rugi, tetapi nyawa yang menjadi taruhannya. Ini cerita tentang seseorang bernama Raka. Dan setelah mendengar ini, mungkin akan berpikir 2 kali sebelum menerima sesuatu yang datang secara cuma-cuma. Jangan di-skip ya, karena ceritanya akan Aku bakal ceritakan sesuatu yang benar-benar gak masuk akal. Sebuah pengalaman yang hampir membuat kehilangan segalanya, termasuk nyawa sendiri. Semua ini berawal dari satu hal sepele, kebutuhan akan uang. Jadi, perkenalkan Raka. Mahasiswa tingkat akhir yang hidupnya lebih sering diwarnai mie instan dan bon di warung. Tinggal di kosan murah yang lebih mirip gudang terbengkalai. Selalu berpikir, bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus kerja rodi. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Raka baru aja pulang dari kampus. Ia besar sangat lelah karena seharian revisi skripsi. Begitu masuk kamar, terlihat ada segepok uang di atas meja. Serius, ini seperti mimpi. Setelah dihitung, jumlahnya 5 juta rupiah. Uang yang masih baru. Gak ada bau apapun. Tidak ada surat atau petunjuk. Diameter jantung berdegup kencang. Siapa yang menaruh? Gak punya utang ke siapapun yang bisa tiba-tiba memberikan uang sebesar ini. Gak ada yang tahu juga gue lagi mengalami kesulitan keuangan selain teman dekat gue, si Rian. Tapi, gak mungkin juga dia yang ngasih. Dia saja masih ngutang. Perasaan senang dan takut bercampur jadi satu. Tetapi, karena kebutuhan lebih besar daripada logika, uang itu digunakan untuk membayar kosan, membeli makanan enak, dan mentraktir Rian. Wah, menang undian apa? Rian tertawa saat diajak makan di tempat mahal. Raka tersenyum. Rezeki anak baik, bro. Jadi setelah malam pertama menemukan uang misterius itu, bukannya bahagia, malah mulai merasa ada yang gak beres. Bayangin, tengah malam jam 3 pagi, ada suara ketukan dari jendela kamar. Pelan, tapi teratur. Awalnya, mikir mungkin cuma angin atau kucing liar. Tapi pas melek, badan langsung merinding. Di balik jendela, ada sosok putih berdiri. Tingginya nggak wajar. Mukanya nggak kelihatan jelas karena terhalang bayangan. Tapi yang pasti, itu bukan manusia biasa. Sontak lompat dari kasur, jantung rasanya hampir copot. Mau teriak, tapi suara kayak ketahan di tenggorokan. Sosok itu nggak bergerak. Hanya dia menatap ke dalam kamar. Perlahan, jendela mulai berembun, seperti ada sesuatu yang bernafas dari luar. Jari-jarinya yang pucat dan kotor mulai mencakar kaca. Keringat dingin mengucur deras. Nggak bisa berpikir jernih. Cuman satu yang bisa dilakukan. Tutup mata rapat-rapat dan berdoa semoga ini cuma halusinasi karena kecapekan. Pas buka mata lagi, sosok itu udah nggak ada. Tapi, hawa dinginnya masih kerasa. Dan yang lebih bikin panik, ada bekas tangan di kaca jendela. Bekas tangan dengan tanah yang masih menempel. Besoknya, langsung nyerita ke Rian. Bro, gua ngerasa ada yang gak beres. Semalam ada yang ketok jendela gua. Dan kayaknya bukan manusia deh, Rian ngakak. Jangan-jangan ada yang naksir lo dari dunia lain. Sialnya, ini bukan lelucon. Karena malam berikutnya, ketukan itu datang lagi. Dan kali ini lebih keras. Malam kedua, ketukan di jendela makin keras. Bukan cuman itu, suara seperti gesekan kuku di kaca bikin bulu kuduk merinding. Udah coba pura-pura gak denger, tapi rasa penasaran akhirnya menang. Dengan tangan gemetar, Raka ngintip ke arah jendela. Dan sumpah, hampir jantungan. Sosok itu masih ada. Kali ini lebih jelas. Kain kafannya kotor, kayak habis digali dari tanah. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya hancur,
Matanya bolong, tapi kayak lagi mantengin dia dengan tatapan kosong. Napasnya terdengar berat, dan bau anyir tiba-tiba memenuhi kamar. Langsung lompat dari kasur, lari ke pintu, keluar kamar, dan gedor-gedor pintu Rian. "Bro, bangun, bangun, ini bukan main-main." Rian ngebuka pintu dengan muka ngantuk. "Apaan sih? Tengah malam, bro. Ada yang di jendela, sumpah, gue lihat sendiri." Rian melirik ke jendela kamar Raka yang masih tertutup. "Nggak ada apa-apa, lo ngigo kali. Udah, tidur aja lu ah." Raka maksa Rian buat ngintip ke jendela. Awalnya dia males, tapi pas akhirnya lihat, mukanya langsung pucat. "Bro, itu apa?" Di kaca, bekas tangan kotor itu masih ada, tapi sosoknya udah hilang. Rian langsung mundur, wajahnya tegang. "Kayaknya kita harus cari tahu asal-usul uang itu. Gua rasa ini ada hubungannya." Dan besoknya kita mulai cari tahu. Dan makin nyari tahu, makin sadar kalau kita udah masuk ke dalam sesuatu yang nggak bisa kita hentikan begitu aja. Raka sama Rian nggak bisa tidur semalaman. Tiap suara kecil dari luar bikin kita waspada. Sampai akhirnya pas subuh, kita mutusin buat nyari tahu siapa yang naruh uang itu di depan kamar. Pagi-pagi banget kita datengin Pak RT. Beliau langsung geleng-geleng kepala pas kita ceritain semuanya. "Anak-anak, kalian harus hati-hati. Kalau ada uang yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas, biasanya itu bukan rezeki, tapi jebakan." Kata Pak RT, beberapa tahun lalu ada kasus serupa di kampung sebelah. Orang yang nemuin uang misterius mendadak kaya, tapi nggak lama kemudian, satu persatu keluarganya meninggal secara misterius. Uang itu katanya berasal dari pesugihan. Raka sama Rian saling pandang, jantungnya serasa diremas. "Terus, kalau kita udah sempet pakai uangnya gimana, Pak?" Suara Raka nyaris berbisik. Pak RT diam sejenak, matanya kelihatan ngeri. "Cari orang yang kasih uang itu ke kalian. Kembalikan sebelum terlambat. Kalau enggak, kalian bakal terus dihantui." Sore itu, kita mutusin buat ke rumah kosong yang katanya jadi tempat ritual pesugihan. Katanya, orang yang pernah ngelakuin perjanjian dengan pocong pesugihan suka ninggalin hadiah buat orang lain sebagai bagian dari perjanjian mereka. Sampai di depan rumah itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Anginnya sejuk, udara tiba-tiba berasa berat. Pintu rumah itu kebuka sedikit, kayak ada yang nyuruh kita buat masuk. "Bro, kita beneran mau masuk?" Rian bisik-bisik. Raka nelen ludah, tapi akhirnya melangkah maju. Kita nggak punya pilihan lain. Dan begitu kita masuk, suasana langsung berubah. Bau anyir itu balik lagi. Dan kita sadar, ada yang nunggu kita di dalam. Raka dan Rian berdiri di ambang pintu rumah kosong itu. Udara di dalam lebih dingin dari luar. Kayak ada sesuatu yang nyedot semua kehangatan. Langkah pertama dia masuk ke dalam, langsung kerasa berat. Kayak ada yang nahan. "Gua gak suka ini, bro," Rian bisik sambil nutup hidung. Bau anyir makin kuat, bercampur sama wangi dupa yang masih nyala di salah satu sudut ruangan. Di tengah ruangan, ada meja kayu reot dengan beberapa lembar uang lusuh di atasnya. Uang yang sama kayak yang muncul di depan kamar kita. Gue mau ngelangkah maju, tapi tiba-tiba pintu di belakang kita kebanting nutup sendiri. Jantung kita hampir lompat ke tenggorokan. "Siapa di sana?" Rian setengah teriak, tapi nggak ada jawaban. Cuma ada suara napas berat di ujung ruangan. Mata gue mulai terbiasa sama gelapnya ruangan itu, dan akhirnya Raka bisa lihat ada seseorang duduk di pojok, membelakangi kita. Orang itu pakai baju hitam lusuh, rambutnya panjang acak-acakan. Raka bisa lihat bahunya naik turun, kayak dia lagi nangis atau kesakitan. "Pak," kita nekat nyamperin pelan. "Pak, bapak yang naruh uang di depan kamar kita." Sosok itu nggak jawab, tapi tiba-tiba suaranya keluar. Pelan, serak, dan bikin bulu kuduk merinding. "Kalian sudah menyentuh uangnya.
Kita langsung saling pandang. Suara itu kayak bukan suara manusia biasa. Udah, Rian jawab dengan suara gemetar. Orang itu mulai berbalik pelan. Raka refleks mundur selangkah. Begitu wajahnya kelihatan, astaga! Mukanya penuh luka robek-robek, matanya kosong, kulitnya pucat kayak mayat yang udah lama dikubur. Dia bukan orang biasa, dia bukan manusia. Sekarang suaranya lirih, tapi menusuk ke kepala Raka. Kalian harus tebus harganya. Seketika udara di sekitar jadi berat banget. Kepala Raka pusing dan pandangan pun mulai ngeblur. Raka sadar, kita baru aja ngelangkahin batas yang gak seharusnya kita lewatin. Dan sekarang gak ada jalan keluar. Raka gak bisa gerak. Dadanya amat sesak, kayak ada tangan tak kasat mata yang lagi mencengkeramnya. Rian juga sama, matanya ngeblalak ngeliatin sosok itu. Orang yang mukanya udah kayak mayat hidup, yang tadi duduk di pojok ruangan. "Kamu siapa?" Suara Raka bergetar. Sosok itu cuma diem, matanya yang kosong kayak nembus langsung ke jiwanya. "Kalian udah menyentuh uangnya," katanya pelan, tapi setiap katanya kayak punya beban ribuan kilo di kepalanya. "Itu bukan uang biasa, itu bagian dari perjanjian." Raka nelen ludah. "Perjanjian apaan?" Tiba-tiba dia berdiri. Gerakannya kaku, kayak tulangnya udah kaku dari lama. Tangannya yang pucat nunjuk ke meja kayu reot di tengah ruangan. Di situ ada sesuatu yang baru kita sadari. Sebuah kertas kuning bertulisan aksara aneh, diapit sama tumpukan uang lusuh. Itu Rian mundur selangkah. "Surat perjanjian?" Sosok itu gak ngejawab, tapi tiba-tiba ruangan berasa lebih dingin. Angin yang gak ada sumbernya berhembus, dan bau anyirnya makin kuat. Tiba-tiba suara seretan kain terdengar dari belakang gue. "Ampun!" Raka langsung nengok, dan sesuatu berdiri di belakang kita. Pocong. Bungkus kain kafannya kotor banget, kayak udah lama dikubur. Mukanya hancur, matanya bolong, dan mulutnya sobek lebar. Dia berdiri diem, tapi seakan-akan ngeliatin kita berdua. "Lari bro!" Rian narik tangan Raka. Raka langsung ngikut, tapi kakinya terasa berat banget. Kayak ada sesuatu yang nahan. Jantungnya kebut-kebutan, napasnya terasa sesak. Sosok itu ngomong lagi, kali ini lebih jelas. "Sekali kalian ambil, nyawa kalian sudah menjadi jaminannya. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, kita baru aja terjebak dalam sesuatu yang di luar dari kemampuan kita." Raka dan Rian lari sekencang mungkin. Nafas mereka udah kayak abis dikejar harimau satu kampung, berlari nggak ada waktu buat berhenti. Di belakang mereka, suara seretan kain kafan terus terdengar. Makin dekat, makin menyeret masuk ke dalam otak mereka. "Ampun!" Raka gak berani nengok. Tapi dia tahu sesuatu ada di sana. "Pintu, cepat ke pintu!" Rian teriak. Mereka langsung mengarah ke pintu depan yang tadi kebanting nutup. Rian buru-buru narik gagangnya, tapi begitu dia coba buka, gagangnya dingin kayak es batu. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu, dia langsung jerit kesakitan. Asap tipis keluar dari kulitnya, seolah baru aja megang sesuatu yang membakar. "Apaan ini? Gue gak bisa buka bro." "Coba dobrak." Raka mundur sedikit, ngumpulin tenaga buat nabrak pintu sekuat mungkin. Tapi baru aja dia mau bergerak, dia merasa sesuatu berdiri pas di belakangnya. Darahnya langsung dingin banget. Seketika, suara lirih terdengar di telinganya. Suara yang bikin jantungnya hampir berhenti. Udah terlambat, tiba-tiba tubuhnya kebanting ke lantai. Kayak ada tangan tak kasat mata yang ngebantingnya ke bawah. Rian juga kena. Mereka berdua gak bisa bergerak. Sesuatu atau seseorang menahan tubuh mereka ke lantai yang bau tanah. Raka menatap ke depan. Lelaki misterius yang mereka lihat sebelumnya masih berdiri di sana. Diameter, tapi perlahan. Tangannya mulai bergerak.
Dia menunjuk ke atas. Perlahan kepala Raka naik, dan di sana, di langit-langit rumah, ada tergantung pocong itu. Matanya kosong, mulutnya sobek lebar, seolah-olah dia sedang tertawa tanpa suara. Dada Raka makin sesak, tubuhnya gemetar. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ketika dia pikir semuanya sudah selesai, pocong itu lompat turun, tepat ke arah mereka. Raka dan Rian benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jantung mereka hampir berhenti saat pocong itu ngeloncat dari langit-langit, langsung ke arah mereka. Raka spontan nutup mata, nungguin rasa sakit atau apapun yang bakal terjadi. Tapi, nggak ada apa-apa. Dia buka mata pelan-pelan. Pocong itu hilang. Cuman ada ruangan kosong, udara dingin, dan suara napas berat mereka berdua. "Kita masih hidup?" Rian berbisik, suaranya masih gemeteran. Raka berdiri, masih ngerasa lemes. "Gue nggak ngerti, tapi kita harus keluar dari sini sekarang." Rian mengangguk, masih ketakutan. Mereka langsung lari ke pintu lagi dan pintu kebuka sendiri. Tanpa pikir panjang, mereka langsung kabur keluar. Udara luar malam itu terasa seperti surga dibanding dalam rumah kosong tadi. Mereka sampai di kosan dengan napas masih tersengal. Begitu masuk kamar, Rian langsung duduk di lantai. "Kita nggak boleh diam aja," kata Raka, masih ngos-ngosan. "Kita harus cari tahu siapa pocong itu. Kenapa dia ngasih kita uang?" Rian mengangkat kepala pelan. "Tapi kalau kita terus ikut campur, gimana kalau..." Tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar. Mereka langsung diam. Napas Raka berhenti. Perlahan dia berjalan ke pintu. Rian berdiri di belakangnya, tangan siap menggenggam sesuatu buat jaga-jaga. Raka tempelin kuping ke pintu, sunyi. Tapi tiba-tiba, ketokannya makin keras. Raka udah mau mundur, tapi sesuatu jatuh dari depan pintu. Uang. Banyak banget uang merah berserakan di lantai. Raka mundur. Jantungnya makin cepat. Terus, ada suara dari luar. Suara yang sama kayak di rumah kosong tadi. Pelan, serak, dan bikin bulu kuduk merinding. "Ambil uangnya, atau nyawa kalian yang aku ambil." Suara itu masih terngiang di telinga Raka. "Ambil uangnya, atau nyawa kalian yang aku ambil." Darahnya langsung dingin. Dia dan Rian sama-sama menatap tumpukan uang merah yang berserakan di lantai. Mereka nggak boleh ambil. Raka buru-buru mundur, sementara Rian masih berdiri kaku. Matanya nggak lepas dari lembaran uang itu. Tangannya gemetar. "Jangan ambil, bro," Raka berbisik. Tapi tiba-tiba, ketokan di pintu makin keras, kayak ada yang mau nendang masuk. "Buka pintunya," suara itu makin nyaring. "Ambil uangnya." Raka tarik tangan Rian. "Kita harus keluar dari sini." Tapi pas dia menoleh ke arah Rian, matanya berubah. Pupilnya membesar, seperti tertarik masuk ke dalam. Napasnya ngos-ngosan, dan dia mulai berlutut. Tangannya hampir menyentuh uang itu. "Rian, jangan." Raka langsung mendorongnya menjauh dari uang itu. Tapi Rian malah melotot ke Raka. "Lu nggak denger dia, kalau kita ambil semuanya beres." "Gila lu ya, ini tuh uang terkutuk." Tiba-tiba, lampu kamar kedap-kedip gila-gilaan. Udara di sekitar mereka berubah, seperti ada sesuatu yang masuk ke ruangan ini. Bayangan hitam muncul di belakang Rian. Mata Raka membelalak. Itu bukan manusia. Sosok itu tinggi, matanya merah, wajahnya seperti pocong yang sudah hancur. Dia yang dari rumah kosong tadi. Rian gak sadar, dia masih menatap Raka dengan ekspresi seperti orang linglung. "Gue mau ambil, biar semua beres." Raka harus melakukan sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan HP, mencari kontak Pak Joko, bapak penjaga kos yang konon paham hal-hal mistis. Tapi sebelum dia sempat menelepon, Rian tiba-tiba menyeringai. Matanya semakin gelap. Dan dari belakangnya sosok hitam itu melayang maju. HP Raka hampir jatuh dari tangan. Sosok hitam itu sekarang berdiri tepat di belakang Rian. Mata merahnya bersinar di dalam kegelapan. Napasnya berat, seperti suara hewan buas yang siap menerkam. Raka mundur selangkah. "Rian, lu harus sadar bro, itu bukan kita yang bisa lawan." Tapi Rian malah menyeringai lebar.
bukan senyum manusia. Gua udah milih, katanya pelan. Suaranya, bukan suara dia lagi. Lampu kamar mati total. Sekarang satu-satunya sumber cahaya cuma dari layar HP Raka. Tangannya gemetar saat buru-buru menekan nomor Pak Joko. Pak, tolong. Rian, dia. Sebelum Raka bisa melanjutkan kalimatnya, suara dari HP membuat jantungnya nyaris berhenti. Udah terlambat. Bukan suara Pak Joko. Itu suara yang tadi mengetuk pintu. Raka langsung melempar HP ke kasur saking paniknya. Dari dalam kegelapan, terdengar suara kain bergesekan. Seperti kain kafan yang lusuh dan basah. Dan tiba-tiba, gelap itu bergerak. Dari balik bayangan, muncul tangan pucat dengan kuku panjang dan kotor. Tangan itu mencengkeram pundak Rian. Dan sebelum Raka sempat melakukan apapun, Rian terlempar ke belakang dengan keras. Brak! Dia kejang-kejang di lantai, mulutnya berbusa, matanya putih semua. Rian! Raka mencoba mendekat, tapi entah kenapa kakinya terasa begitu berat. Seperti ada yang menahannya. Satu tumbal sudah dipilih. Suara itu menggema di seluruh kamar. Lantai mulai bergetar. Angin dingin berhembus dari dalam kamar kos, padahal jendela tertutup rapat. Bau anyir semakin kuat. Raka bisa melihat tubuh Rian semakin parah. Badannya menggigil, urat-uratnya menonjol, seperti ada sesuatu yang memaksa masuk ke tubuhnya. Dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Dengan semua tenaga yang tersisa, Raka memaksakan kakinya untuk melangkah maju. Dia tidak akan meninggalkan Rian. Jadi setelah kejadian mengerikan di kamar kos, Rian tergeletak di lantai. Badannya kejang-kejang, napasnya berat. Tapi yang bikin makin ngeri, suara yang keluar dari mulutnya bukan suara dia. Suara itu lirih, pelan, tapi tajam. Sudah terlambat. Gue gak bisa bayangin gimana paniknya Raka waktu itu. Teman yang harusnya dia tolong, malah berubah jadi sesuatu yang bukan manusia. Pintu kamar kos kebanting sendiri, jendela tiba-tiba kebuka. Angin dingin berhembus, dan bau anyir menyeruak ke seluruh ruangan. Dia gak berani nengok. Tapi dari bayangan di lantai, dia bisa lihat sosok tinggi berjubah putih, dengan wajah hitam legam dan mata merah nyala. Pocong itu ada di sana, dan yang bikin makin gila, dari tubuh Rian, suara itu menggema. Sekarang! Saat itu, Raka udah pasrah. Badannya berat, kayak ada tangan tak kasat mata yang narik dia ke arah pocong itu. Dada sesak, kepala pusing, dan perlahan, nyawanya mulai tersedot. Tapi tiba-tiba, Allahu Akbar! Suara keras itu menggema, bikin ruangan bergetar. Dan di ambang pintu, Pak Joko berdiri. Buat yang belum tahu, Pak Joko ini penjaga kos yang katanya ngerti hal mistis. Dan saat itu, dia megang tasbih dengan asap dupa yang mengepul di sekelilingnya. Kamu belum mati, nak. Keluar dari situ. Tapi sebelum Raka bisa bangkit, Rian menjerit kencang. Badannya melayang di udara, terlipat gak wajar, dan dari mulutnya keluar suara jeritan yang bukan manusia. Pak Joko langsung nyiram sesuatu ke arah Rian. Air garam begitu kena, tubuh Rian langsung bergetar hebat. Lalu jatuh ke lantai. Raka buru-buru narik Rian ke arahnya. Nafasnya masih tersengal, tapi dia hidup. Mereka harus segera keluar dari sana. Tapi, pocong itu mulai bergerak. Dan saat itu, Raka sadar. Mereka belum menang. Raka dan Rian udah setengah mati berusaha bangkit, tapi tubuh mereka kayak ditahan sesuatu. Pak Joko maju selangkah, menghadang pocong itu sambil komat kamit membaca sesuatu. Tapi pocongnya nggak mundur. Malah dia makin mendekat. Wajahnya masih hitam legam, matanya merah menyala. Tapi sekarang dia senyum. Udah terlambat, suara berat itu keluar dari mulutnya. Tiba-tiba jendela kamar pecah berantakan. Angin dingin menusuk kulit, dan dari luar, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak. Mereka bukan manusia, mereka seperti arwah-arwah penasaran. Rian meraih tangan Raka, napasnya masih berat. Bro, kalau kita nggak kabur sekarang kita bakal mati di sini.
Pak Joko menutup mata sejenak, lalu membuka tas kecil yang dia bawa. Dari dalamnya, dia mengeluarkan batu kecil berwarna hitam. Ini jimat penolak bala, katanya buru-buru. Tapi cuma cukup buat satu orang. Satu orang? Raka menatap Rian, dan Rian balas menatapnya. Mereka sama-sama sadar, ini bakal jadi pertaruhan nyawa. Pak Joko menarik napas panjang. Salah satu dari kalian harus ambil ini dan lari keluar. Satu lagi, dia melirik pocong itu. Harus menahannya, Raka menelan ludah. Menahan dia, maksudnya jadi umpan. Pak Joko nggak menjawab, tapi tatapan matanya sudah cukup menjelaskan. Salah satu dari mereka bakal ketinggalan di sini. Jantung Raka seperti berhenti. Dia melirik pocong itu, yang masih berdiri kaku. Senyumnya makin lebar. Cepat, waktunya sedikit, kata Pak Joko lagi. Raka dan Rian saling pandang. Gimana ini? Siapa yang bakal tinggal di sini? Raka dan Rian masih saling pandang. Di luar jendela, arwah-arwah penasaran makin banyak. Pocong itu juga nggak bergerak. Cuma senyum lebar kayak lagi nunggu jawaban. Bro, kita nggak punya waktu, bisik Rian, suaranya gemetar. Ambil jimatnya dan lari. Raka langsung menggeleng. Enggak, kita harus keluar bareng. Tiba-tiba, pocong itu tertawa. Siapapun yang tetap di sini akan menjadi bagian dari perjanjian. Suaranya dalam, bergema di ruangan itu. Raka makin panik. Pak Joko, nggak ada cara lain. Pak Joko diam. Dia memejamkan mata sejenak, lalu dengan cepat menyodorkan jimat ke arah Raka. Ambil dan lari, jangan balik lagi. Raka menoleh ke Rian, tapi temannya itu hanya menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Pergi bro, tapi Raka menggeleng keras. Gue nggak bakal ninggalin lo. Tiba-tiba, Rian langsung menyambar jimat dari tangan Pak Joko dan mendorong Raka ke belakang. Lu yang harus pergi. Raka jatuh ke lantai. Matanya membelalak saat Rian membanting pintu di depannya dan mengunci diri di dalam. Rian, jangan gila lu woy. Raka menggebrak pintu sekuat tenaga. Tapi di dalam, yang terdengar hanyalah suara langkah Rian yang mundur. Dan suara pocong itu yang tertawa pelan. Pak Joko buru-buru menarik Raka. Kita harus keluar sekarang. Tapi Raka masih berusaha membuka pintu. Sayangnya, Pak Joko lebih kuat. Dia menyeret Raka ke arah pintu belakang. Begitu mereka keluar, suara Rian masih terdengar dari dalam. Dan setelah itu, hening. Raka langsung jatuh berlutut. Pak, kita harus balikin dia. Pak Joko menarik napas panjang. Kalau kita mau nyelamatin dia, kita harus siap bayar harga yang lebih besar. Raka masih terduduk di tanah, napasnya berat. Rumah tua itu sekarang hening, nggak ada suara Rian, nggak ada suara pocong itu. Pak, kita harus balikin dia, suaranya lirih. Pak Joko berdiri di depannya, wajahnya lelah tapi matanya tetap tegas. Kalau kamu mau nyelamatin dia, kamu harus siap bayar harga yang lebih besar. Raka langsung berdiri. Harga apapun bakal saya bayar asal Rian bisa balik. Pak Joko diam sebentar lalu membuka tasnya. Dia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain merah. Saat kain itu terbuka, terlihat sebuah keris kecil berwarna hitam pekat. Ini satu-satunya cara buat nutup perjanjian ini, kata Pak Joko. Kamu harus nemuin pocong itu lagi dan ngebalikin jimatnya langsung ke dia. Jantung Raka hampir berhenti. Hah? Terus Rian? Kalau kamu berhasil, Rian bakal bebas. Tapi kalau kamu gagal, Pak Joko nggak meneruskan kata-katanya. Tapi Raka udah tahu, kalau dia gagal, dia bakal gantiin posisi Rian. Tanpa banyak mikir, Raka mengambil jimat itu dan kembali masuk ke rumah. Pak Joko nggak ikut, hanya berdiri di luar, dengan tatapan penuh kekhawatiran. Di dalam, ruangan itu berubah. Dindingnya lebih hitam, udara makin berat. Dan di tengah-tengah ruangan itu, Rian berdiri, tapi matanya kosong. Raka berjalan pelan mendekat. Rian, ini gua bro, dia nggak bereaksi. Tapi tiba-tiba, dari balik punggungnya, muncul pocong itu. Muka Raka pucat.
Sekarang dia benar-benar berhadapan langsung dengan sosok mengerikan itu. Perjanjian sudah dibuat, suaranya bergema, dan tidak bisa dibatalkan. Raka maju selangkah, menyodorkan jimat itu. Ini milik lo. Balikin temen gua. Pocong itu diam. Tapi tiba-tiba dia tertawa. Ini sudah terlambat, katanya pelan. Seluruh ruangan bergetar. Rian mulai goyah, matanya masih kosong. Raka panik. Dia nggak mau kehilangan sahabatnya. Tanpa pikir panjang, dia menghunus keris hitam itu dan menusukkannya ke tanah. Putuskan perjanjian ini sekarang. Angin kencang langsung berhembus. Pocong itu mulai menjerit. Suaranya menyakitkan telinga. Cahaya merah keluar dari tanah. Lalu segalanya berubah menjadi putih. Saat Raka membuka mata lagi, dia sudah berada di luar rumah itu. Dan di sampingnya, Rian ada di sana. Dia masih lemah, tapi matanya sudah nggak kosong lagi. Dia menatap Raka lalu tersenyum tipis. Kita masih hidup, bro. Raka tertawa kecil, merasa lega. Iya, kita masih hidup. Pak Joko berdiri tak jauh dari mereka. Perjanjiannya udah putus. Tapi ingat, jangan pernah main-main sama sesuatu yang nggak bisa lo pahami. Raka mengangguk. Dia sudah belajar dengan cara yang paling mengerikan. Mereka meninggalkan tempat itu, dan Raka bersumpah. Dia nggak bakal pernah menyentuh uang yang datang dari hal-hal aneh lagi. Jadi guys, itulah kisah perjanjian mengerikan yang hampir merenggut nyawa. Kadang, sesuatu yang terlihat gampang kayak nemu uang di depan pintu, bisa jadi awal dari mimpi buruk yang nggak pernah lo bayangin. Kalau kalian suka cerita horor kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dukung channel ini terus berkembang. Aktifin juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita horor seram lainnya. Aku bakal balik lagi dengan kisah-kisah yang lebih bikin bulu kuduk merinding. Jadi, tetap waspada dan jangan pernah lengah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau kalian masih berani